Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh masjid atau musola al-jihad, bapak-bapak dan juga ibu-ibunya yang pada kesempatan pagi hari ini saya mulai kajian dengan berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga jamaah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa berkahi kehidupan kita. Insya Allah kehidupan ini yang mungkin sisanya kita juga nggak tahu, dan saya yakin kita juga yakin nggak lama-lama amat ya Pak ya. Apalagi yang sudah dikasih tanda oleh Allah. Tandanya apa? Rambutnya ya Pak. Tapi bukan berarti yang rambutnya putih itu duluan, belum tentu ya Pak ya. Bisa jadi yang rambutnya hitam belakangan ya Pak ya. Tentu kita berharap semoga nanti kalau meninggal dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tentu husnul khotimah itu kita usahakan. Salah satu usahanya kita istiqomah dalam kebaikan, dan alhamdulillah subuh kali ini kita bisa lanjutkan kajian. Meskipun saya yakin ketika kita nggak adakan kajian, Bapak bukan berarti nggak mengaji ya Pak ya. Nah, cuma hari ini kita lanjutkan yang kalau dalam catatan saya di bulan November kita membahas tentang azan dan iqamah. Di bulan Desembernya kita membahas tentang 3 sujud, yaitu sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur ya Pak ya. Semoga masih ingat. Tapi kalau sedikit lupa, tenang saja. Ini sudah didokumentasikan oleh Pak Takmir, Ketua Takmir ya Pak ya. Tapi harus minta sama beliau. Enggak tahu live atau enggak? Belum? Ya belum ya? Sudah siap live? Facebook? Belum. Nah, kalau saya sudah live Facebook sama YouTube nanti Pak ya. Nanti silahkan cari YouTube-nya. Oh ini nggak ada YouTube-nya, Hanif Lutfi Official. Salah satu catatan ngaji saya ya di Al-Jihad sini di pekan pertama di tiap bulan ya. Insya Allah masih ada, karena saya masih ingat karena saya nonton lagi kemarin bahas apa ya. Di 7 bulan yang lalu saya membahas tentang azan, iqamah. Di 6 bulan yang lalu saya membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Hari ini kita akan lanjutkan fikih sholat, khususnya berkaitan dengan sholat dalam berbagai keadaan. Karena kalau kita sholatnya kok dalam keadaan biasa, kita nggak dalam keadaan luar biasa, insya Allah tinggal mau atau tidak mau. Kita di Indonesia wudunya gampang, sholatnya banyak musolanya. Tetapi dalam kehidupan kita tidak selalu dalam keadaan biasa. Bisa dalam keadaan luar biasa. Salah satunya yang kita bahas yaitu ketika musafir atau bepergian. Yang mana ketika musafir nanti kita kenal yang namanya qashar dan jamak sholat. Insya Allah juga kita akan membahas tentang sholat dalam berbagai keadaan. Kalau memang tidak musafir tapi
kita dalam keadaan yang mungkin agak susah sholat gara-gara sakit misalnya. Sakitnya bisa jadi tidak ada orang yang menunggui, atau kita sakitnya itu mungkin agak susah ngadep kiblat, kemudian kita susah untuk berwudu ya Pak ya. Nanti kita akan bahas, termasuk juga ketika orang itu masih ingat tapi dia sakitnya sakit parah. Kira-kira dia sudah dapat keringanan untuk tidak sholat atau tetap wajib sholat? Kalau tetap wajib sholat, wudunya gimana? Ngadep kiblatnya bagaimana? Kalau memang benar-benar meninggal, kok ternyata wafat dan punya utang sholat, itu disolati atau diganti oleh keluarganya atau dibayarkan apa? Fidyahnya ya Pak ya. Kadang-kadang di Jakarta itu setelah meninggal 7 harian itu ada bagi-bagi beras, namanya beras fidyah. Tidak cuma gara-gara puasa, tapi juga gara-gara seminggu sebelum meninggal tidak sholat ya Pak ya. Lah ini ada kesalah kaprahan karena memang biasanya dia sehat, meskipun dia sering ngaji, kalau nggak tahu ilmunya kadang-kadang merasa kesusahan. Apalagi yang menunggui istrinya, kalau wudhu sendiri nggak bisa, kalau diwudhuin istri berarti batal dong ya Pak ya. Nah, nanti gimana? Ini dalam berbagai keadaan. Mungkin juga tidak macet, keliru. Mungkin juga tidak musafir, tidak sakit, tapi macet parah misalnya ya Pak ya. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yang mana kita namakan judulnya sholat dalam berbagai keadaan. Seseorang itu Pak, ketika bisa sholat dalam berbagai keadaan, dia bisa menjaga sholatnya dalam berbagai keadaan, insya Allah juga Allah akan jaga dia dalam keadaan apapun. Karena kadang-kadang cuma gara-gara nggak biasa, yaitu gara-gara nikahan, gara-gara resepsi ya Pak ya, gara-gara wisuda, sholatnya libur dulu. Toh juga nikahnya cuma sekali seumur hidup ya Pak ya. Banyak juga yang mengadakan resepsi itu habis isya, dirias sejak jam 3 sore ya Pak ya. Kemudian asarnya lewat, maghribnya lewat, isyanya nanti. Jadi kadang-kadang ada seperti itu. Terus kalau memang begitu gimana? Lah ini namanya sholat dalam berbagai keadaan. Atau misalnya lagi ada demo dulu mungkin ya Pak ya, nggak ada masjid, atau mungkin Bapak nggak tahu masjidnya di mana, sholatnya bagaimana, wudunya bagaimana. Ini yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari pembahasan yang ada dalam kitab fikih klasik, baik di zaman dulu maupun di hari ini, yaitu qashar sholat. Ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau sampai kita selesai alhamdulillah, kalau tidak nanti kita buka sesi tanya jawab, begitu ya Pak ya. Kemudian kita akan bahas tentang yang pertama, tentang pengertian. Sebenarnya Pak, kalau kita bicara tentang jamak dan qashar, memang biasa kita sering sebut jamak qashar gitu ya. Tapi saya urutkannya dari qashar dulu baru jamak. Kenapa? Karena dalam bab disyariatkannya qashar dan jamak, kalau qashar ulama nggak ada perbedaan pendapat bahwasanya qashar itu disyariatkan. Bahkan nanti ada beberapa ulama yang menyebutkan Nabi ketika musafir tidak pernah sholat 4 rakaat ketika zuhur, asar, isya, selalu sholat 2 rakaat. Bahkan dalam redaksi dari Aisyah beliau menyampaikan aslinya defaultnya itu sholat itu 2-2-2, ketika musafir masih tetap 2, ketika di rumah tambah 2. Beda dengan jamak ya. Jamak itu nanti dalam mazhab Hanafi malah nggak ada jamak kecuali di 2 tempat ketika haji, yaitu di Arafah dan Musdalifah. Karena di dalam Al-Quran dalilnya beda. Kalau qashar itu ada ayatnya antaksuru minas sholah. Kalau jamak justru yang ada itu innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Aslinya malah
sholat itu ada waktu khusus, begitu ya Pak ya. Makanya ketika digabungkan berarti ini melanggar aturan dalam Al-Quran. Aslinya begitu. Nah, saya pisahkan jamak dan qashar, saya mulai dari qashar dulu biar Bapak itu tahu bahwasanya jamak qashar itu bukan satu paket. Ya, maksudnya begini. Kalau jamak itu boleh tidak qashar, kalau qashar boleh tidak jamak. Oke ya, meskipun kita sering nyebut jamak qashar gitu. Karena memang karena musafir biasanya kita jamak dan qashar, tapi nggak selalu jamak itu harus qashar, qashar itu harus jamak. Boleh Pak, sholat itu dijamak, tapi yang satu di qashar, yang satu tidak di qashar ya. Boleh, ini paketnya nggak selalu paket komplit harus jamak qashar itu enggak. Contohnya Bapak sholat zuhur ya, dan sholat asar. Karena Bapak jamak takdim, kok ternyata makmum dengan orang yang di masjid kampung. Zuhurnya kita makmum, nggak mungkin kita qashar karena sholatnya 4. Tapi ketika kita jamak karena kita musafir, asarnya kita buat 2, boleh atau tidak? Boleh. Nah, ini nanti yang kita sering sebut dengan jamaknya makmum dengan orang mukim, asarnya meskipun kita jamak itu kita qashar ya Pak ya. Makanya ini yang saya katakan yang pertama, antara jamak dan qashar itu bukan satu paket, meskipun biasanya disatukan tapi tidak harus selalu bareng. Alasannya beda, meskipun nanti juga alasannya ada yang sama, yaitu satu alasan sama antara jamak dan qashar, yaitu alasannya musafir. Tapi kalau qashar hanya gara-gara musafir, kalau jamak nanti selain safar juga ada yang lainnya. Ini alasannya. Dalilnya juga beda antara jamak dan qashar, termasuk kekuatan hukumnya juga beda ya. Makanya kita akan bedakan. Kata qashar itu secara bahasa artinya al-qasru, itu artinya mengurangi, yang aslinya 4 jadi 2. Oke, kita sudah sering bilang. Secara istilah para ulama menyebutkan mengurangi bilangan sholat yang aslinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Oke, gampang. Dalilnya Pak, lah di sini nanti yang menjadi beda antara jamak dan qashar. Kalau qashar dalilnya ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10, yaitu wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian sedang bepergian di muka bumi. Nah, alasan qashar cuma ini, ketika bepergian di muka bumi. Kemudian falaisa alaikum junahun, maka tidaklah mengapa, tidak masalah, nggak apa-apa, antak suruh minas sholah, kalian itu meringkas sholat, in khiftum ayaftinakumul lazina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Aslinya ayat ini boleh qashar 4 jadi 2 ketika musafir dan ketika kalian takut diserang oleh orang kafir ya Pak ya. Oke, makanya di zaman Nabi, sahabat Nabi pun pernah bertanya kepada Nabi tentang apakah ayat ini berlaku kalau if-nya tidak ada. If itu bahasa Arab in, jika ya Pak ya. Jika kalian takut diserang orang kafir. Oke, lah hari ini Bapak bepergian kan nggak takut diserang orang kafir. Tapi ayatnya masih berlaku atau tidak? Lagi-lagi Pak, dalam memahami ayat Al-Quran tidak cuma bermodalkan translate-nya atau terjemahnya, tapi ayat ini dimaknai dengan ayat yang lain atau dengan hadis yang lainnya. Itu namanya tafsir bil ma'thur, yaitu satu ayat nanti ditafsiri dengan ayat yang lain atau ditafsiri dengan hadis yang lain atau kejadian-kejadian di zaman Nabi. Makanya kalau kita perhatikan nanti para ulama menyampaikan suatu hadis yang mana aslinya memang qashar itu untuk orang yang bepergian dan khawatir diserang orang musyrik, orang kafir, tetapi menjadi akhirnya itu menjadi sedekah buat umat Islam. Ini hanya dulu sejarahnya begitu.
Dan para ulama menyampaikan, salah satunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya belum menyebutkan. Dulu kenapa begini ayatnya? Karena perjalanan Nabi, musafirnya Nabi itu biasanya musafirnya bukan dalam rangka jalan-jalan, tapi dalam rangka jihad fi sabilillah, ya Pak ya. Makanya ayatnya bicara tentang qasar, tapi kita bicara mengenai takut diserang orang kafir. Lah, tadi saya sampaikan Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab. Ya, ada sahabat Nabi namanya Ya'la nanya kepada Umar bin Khattab tentang qasar tadi. Itu kan kalau bepergian dan takut diserang orang kafir. Kalau kita bepergian tapi nggak takut diserang bagaimana? Lah, makanya Umar juga dibilang begini, saya dulu juga pengen nanya begitu dan saya juga nanya kepada Nabi. Makanya saya tanya kepada Nabi dan Nabi menjawab begini, oh iya, sekarang qasar itu sodakotun, sodakoh dari Allah, tasoddaqallahu biha alaikum faqbalu sodakotahu. Itu yang aslinya 4 jadi 2, itu diskon sodakoh dari Allah, maka terimalah sodakohnya. Oke. Makanya nanti dalam bab tentang apakah bagusan qasar atau tidak qasar, ya Pak ya, itu nanti ulama berbeda pendapat. Kebanyakan bilang bagusan qasar kalau musafir, meskipun dalam mazhab Syafi'i itu sebuah pilihan yang boleh qasar, boleh tidak qasar. Tapi kalau kita makmum kepada orang yang mukim, kita harus bareng mereka. Oke. Ini yang melandasi beberapa ulama mengatakan bahwasanya qasar itu lebih utama karena Nabi memerintahkan kita untuk menerima sedekah dari Allah. Oke. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari Muslim yang tadi juga saya sampaikan, ini redaksi dari Aisyah, awwalu ma furidatis sholatu rakaataini, aslinya sholat itu fardunya itu 2-2. Kemudian fa'aqarrat sholatus safari wa atammat sholatul hadari. Ketika musafir tetap jadi 2, tapi kalau di rumah ditambah 2. Kita pernah bercerita tentang sebelum Isra Mi'raj, Nabi juga sudah melakukan sholat, ya Pak ya. Meskipun ketika Isra Mi'raj Nabi dapat kewajiban sholat 5 waktu 17 rakaat. Tetapi sebelum dapat kewajiban itu, Nabi juga sudah sholat di Masjidil Aqsa bareng para Nabi. Pertanyaannya, lah terus sholat apa? Ya dulu itu sudah ada sholat Pak, tapi sholatnya itu 2 rakaat 2 rakaat. Makanya aslinya itu sholat itu 2 rakaat termasuk sholat malam. Makanya kalau ditanya apakah sholat malam boleh 4 rakaat, langsung sekali salam jawabannya boleh. Tapi afdolnya aslinya sholat itu 2-2 gitu Pak ya. Witir itu boleh langsung 5, langsung 3, langsung 7. Tapi bagusnya 2 salam, 2 salam begitu. Oke, termasuk sholat duha itu juga boleh langsung banyak begitu. Tapi kalau bagusnya 2-2. Oke. Kemudian ini juga yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Kata beliau, sahibatun nabiyya fakana la yazidu atau la yuzidu fis safari ala rakaataini wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalika. Saya itu bepergian bareng Nabi. Itu selalu Nabi itu ketika musafir sholatnya tidak pernah lebih dari 2. Termasuk juga ketika bareng Abu Bakar, Umar, Utsman juga seperti itu. Oke. Makanya nanti masalah hukum qasar itu nanti ulama sedikit beda. Ada yang bahkan bilang wajib. Ya, jadi ketika musafir itu wajib 2. Oke, yaitu mazhab Hanafi dan Zahiri. Kenapa wajib? Karena perintah untuk menerima sedekah Nabi itu hadisnya sahih, ya. Dan kalau orang dikasih sedekah kok nggak diterima, itu kan sebuah penghinaan, gitu. Oke, alasannya begitu. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, ya bagusnya itu diterima. Tapi kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Meskipun dalam mazhab Syafi'i sebenarnya itu sebuah pilihan dalam artian
Kalau mau 2 boleh, 4 juga nggak apa-apa. Alasan dalam madzhab Syafi'i itu karena ayatnya tadi cuma menyebutkan la junaha alaikum. Nah, ini apa namanya? La junaha alaikum itu artinya tidak apa-apa. Ya, kalau kalian idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, falaysa alaikum junahun itu artinya tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa berarti ya mau qashar silakan, mau tidak qashar silakan, kan gitu Pak ya. Kalau misalnya ini kita boleh minum nggak? Ya tidak apa-apa. Oh berarti minum boleh, tidak minum juga nggak apa-apa begitu. Meskipun ini nggak apa-apa. Maksudnya perdebatan ini hanya perdebatan akademis yang kalau kita nanti praktekkan kita bisa pilih. Kalau ternyata kita benar-benar musafir, 2 itu juga termasuk salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang lebih penting daripada 2 atau 4, yang lebih penting kalau musafir, kalau bisa jangan lupa sholat. Ya Pak ya, gak bisa kita membahas tetek bengek tentang musafir itu qashar atau tidak qashar. Tapi banyak juga yang ketika musafir malah nggak sholat ya. Kok bisa nggak sholat? Alasannya macam-macam ya. Ketika dia naik kendaraan pribadi misalnya, alasannya bajunya kotor. Kalau naik kendaraan umum apalagi alasannya lebih banyak ya Pak ya. Mulai dari naik kereta. Lah itu dia Pak Ustadz, kereta kan nggak bisa berhenti sembarangan. Ya kita kan sholatnya susah, nggak ada musolanya. Naik bis apalagi ya Pak ya. Naik bis curug jarak jauh. Yang apa namanya kadang-kadang jadi aneh itu Pak. Ketika naik bis jarak jauh kebelet saja itu berani bilang sopir ya Pak ya. Atau melebit pipis gitu kan. Aslinya mau pipis, Pak sopir berhenti dulu mau pipis gitu kan. Bisnya berhenti Pak, tapi ya pipis doang ya Pak ya. Padahal ketika berhentinya bis itu biasanya ya Pak ya, itu orang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama nyari makan, yang kedua nyari toilet ya Pak ya. Makanya yang dipikiran itu perutnya ya, tapi sholatnya itu kadang-kadang lupa padahal sudah dikasih diskon ya, sudah dikasih diskon tapi kok tidak diterima juga. Lah ini kadang-kadang jadi kebangetan. Oke. Kemudian kita akan lihat tentang syarat dari qashar itu sendiri. 2 hal itu disepakati, yaitu safar. Oh, mohon maaf. Ini antara jamak dan qashar yang tadi saya sampaikan ada sedikit perbedaan. Kalau qashar itu, Pak, itu dia itu di ayatnya itu idza darabtum fil ardi ya Pak ya. Itu ketika kalian bepergian. Makanya para ulama biasanya menyebutkan qashar itu alasannya karena musafir, termasuk karena haji. Tapi kalau jamak itu selain gara-gara musafir, juga kadang-kadang gara-gara hujan, gara-gara sakit, gara-gara darurat. Oke. Ini nanti Pak, kalau kita lihat dalam fikihnya, kemudian dalam sejarahnya, hujan itu menempati salah satu uzur untuk tidak sholat di masjid, untuk tidak sholat Jumat, untuk sholat jamak. Oke. Tetapi kita harus tahu juga kalau hujannya orang Indonesia, ya Pak ya, kok boleh tidak Jumatan? Bapak dari bulan Desember Januari bisa nggak ke masjid 2 bulan ya Pak ya? Nah, karena orang Arab itu sekali hujan itu banjir Pak. Kenapa banjir? Yang pertama bawahnya pasir, yang kedua mereka nggak punya selokan. Kenapa mereka nggak punya selokan? Ya jarang hujan ya. Kayak orang itu kok jarang hujan. Biasanya nggak punya jas hujan ya Pak ya. Orang punya apa jas hujan kan karena banyak hujannya. Bapak itu punya jaket untuk musim dingin nggak Pak? Di Indonesia nggak ada musim dingin, makanya nggak punya jaket musim dingin ya Pak ya. Lah kalau Bapak beli sekarang yang buat apa kan gitu ya? Ya nanti kalau kita di Indonesia dingin Pak Ustadz, orang Bogor aja udah nggak begitu dingin ya Pak ya. Makanya orang Arab itu juga nggak punya selokan karena jarang hujan. Ketika hujan mereka tuh senang. Makanya dalam ayat Al-Quran juga disebutkan wa allawistaqamu ala tariqati la askainakum ma'an ghadaqah. Kalau kalian itu istiqomah dalam satu jalan, maka saya akan berikan, Allah berikan hujan yang banyak ya Pak ya. Ini salah satu tanda dari keberkahan itu hujan yang
banyak kalau istiqomah. Kalau ini disampaikan di orang Jakarta, kalau bisa jangan banyak-banyak hujan. Kenapa? Kalau hujan banjir. Ya nggak pas juga. Ini untuk apa? Idiom saja ya Pak ya. Bahwasanya wah ini apa namanya, kalau kita sering bilang wah kantongnya basah, itu kan bukan karena basah beneran ya Pak ya. Kayak kantongnya kering kan, nggak bukan berarti kering beneran kan, ini kan sebuah istilah saja termasuk dalam ayat Al-Quran. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai qashar tadi ketika musafir, berarti dimulainya qashar ketika orang sudah musafir ya Pak ya. Artinya kalau orang belum musafir berarti belum boleh qashar. Kalau ada orang mau bepergian jam 3 sore ya, nanti jam 3 itu sudah naik pesawat atau naik bis. Dia jam 11 mau berangkat ke bandara. Oh, berarti nanti kalau sudah sampai bandara dia boleh qashar karena sudah dalam keadaan bepergian. Tapi kalau naiknya kok kendaraan pribadi, nanti jam 3 mau berangkat Pak, kok dia sholat di masjid atau sholat di rumah, boleh qashar atau tidak? Di rumah ya Pak ya. Boleh nggak? Kalau qashar alasannya gara-gara musafir, kalau di rumah berarti baru mau musafir. Kalau baru mau musafir berarti sudah safar atau belum? Belum ya Pak ya. Orang itu baru mau nikah, itu sudah nikah belum Pak? Belum ya Pak ya. Orang baru mau makan aja belum kenyang ya Pak ya. Oke lah, tapi kalau orang itu kok di rumah, itu berarti belum disebut musafir. Justru kalau dulu para ulama, nanti kalau kita baca-baca fikih klasiknya, disebut musafir itu ketika seorang itu sudah apa? Membelakangi bangunan kampungnya. Ya, dulu umronul balad namanya. Ketika kita bepergian, kalau dulu bepergiannya kan kalau nggak naik onta jalan kaki, dia sudah membelakangi perumahan-perumahan yang di kampungnya. Itu namanya baru dia musafir ya. Nah, hari ini kalau membelakangi kampungnya itu kadang-kadang susah disebut kampung kita itu apa gitu. Makanya kalau kita membaca fikih klasik, bayangan kita itu perkampungan ya Pak ya. Nanti setelah perkampungan itu ada tanah lapang. Ya, tanah lapang itu ya benar-benar nggak ada kampung. Pokoknya batas kampung. Kalau mungkin di kampung yang masih kampung itu kan biasanya batasnya itu kan sawah begitu Pak ya. Kalau Bapak pernah haji atau umroh, sekarang juga masih seperti itu antara Mekah dan Madinah, bukan di Mekahnya, tapi perjalanan Mekah Madinahnya. Itu kadang-kadang ada perkampungan. Terus nanti ada gurun gitu Pak ya. Lah, orang disebut musafir zaman itu ketika sudah keluar dari kampungnya dia, perkampungan dia. Itu baru disebut musafir. Kalau sekarang bagaimana Pak Ustadz? Kan kampungnya nempel ya Pak ya. Makanya saya Bapak Azwila juga menyampaikan, ya ketika dia sudah berpisah dari keluarganya, rumahnya, meskipun masih di kampungnya, itu sudah dianggap perjalanan ya, meskipun dia masih di kampungnya. Makanya ini yang disebut musafir, yaitu ketika dia sudah benar-benar mengadakan perjalanan di muka bumi. Oke. Nah, kemudian kalau ternyata dia musafir, oke, ketika dia sudah keluar dari rumahnya disebut musafir. Terus sampai kapan dia disebut musafir? Ini juga nanti jadi pertanyaan yang berulang karena ada orang yang bepergian. Misalnya ya Pak ya, kita ke Surabaya 3 hari. Berapa lama kita disebut musafir ketika tidak di tempat kita ya? Apakah 3 hari itu boleh qashar terus atau tidak? Itu ternyata Pak, nanti para ulama membahasnya cukup detail dan perbedaannya cukup banyak. Kenapa perbedaannya cukup banyak? Karena memang tidak ada hadis secara spesifik yang menjelaskan apa orang itu disebut musafir. Ya, makanya mau nggak mau itu biasanya ulama itu ya gabung-gabungin dengan dalil yang lainnya. Oke. Kalau kita perhatikan begini. Seseorang itu kalau di rumah berarti tidak disebut musafir. Atau sudah tiba di rumah berarti sudah tidak musafir. Oke ya. Di rumah belum berangkat atau sudah tiba di rumah. Oke. Atau ini yang kedua, ini juga nanti jadi apa namanya permasalahan nih, apa namanya kalau kita lihat misalnya nih tentang
Ini kita akan coba lihat begini. Ini siapa yang disebut musafir ketika dia bepergian? Kita punya rumah, kita punya tujuan, tapi tujuannya itu bukan rumah kita. Maksudnya apa? Begini, Bapak bisa jadi punya 2 rumah, punya 2 cabang. Maksudnya Bapak di Jakarta punya istri, ya Pak ya. Di Bandung buka cabang, misalnya begitu ya. Franchise di sono, gitu kan. Oke. Kan perusahaan itu kalau yang sudah maju kan katanya yang cabangnya banyak ya Pak ya. Tapi itu perusahaan Pak ya Pak ya. Ekspansinya cukup kuat ya. Ketika kita kok bepergian ke bukan rumah kita, nanti kita akan bahas tentang kalau rumah nenek kita, rumah bapak kita, atau rumah kecil kita gimana. Ini jadi perdebatan. Tapi kita akan urutkan dulu dari yang menjadi yang menjadi kesepakatan para ulama. Kita punya rumah yang kita tempati, bahasa Arabnya rumah iqomah ya. Iqomah gitu kita tempati meskipun bukan rumah kita, dalam artian kita masih kontraktor misalnya. Kita masih ngontrak di sini misalnya. Itu bukan rumah kita secara kepemilikan, tapi ya kita tetap di situ. Berarti itu rumah iqomah. Ya Pak ya. Iqomah itu dari kata aqomah, itu artinya menempati. Kalau kita di rumah berarti bukan musafir, tapi kalau di perjalanan sepakat, nggak ada yang bilang itu bukan musafir. Oke. Terus kalau tujuannya itu kok bukan tujuan untuk iqomah, untuk tetap, berarti ketika sampai ke tempat tujuan itu nanti if-nya nambah sampai berapa lama di tempat itu, begitu. Tapi kalau ternyata kok sebentar doang, berarti tempat tujuan itu juga tetap dianggap sebagai musafir. Nanti saya akan bahas tentang berapa lamanya. Oke. Kemudian ketika balik ya berarti musafir lagi. Tapi kalau sudah di rumah berarti sudah bukan musafir. Tapi kalau sampai masjid samping rumah, selama belum sampai rumah, itu para ulama kontemporer menyebutkan ya sudah, dia tetap disebut sebagai musafir. Buktinya belum sampai rumah, begitu ya. Bisa jadi. Oke. Ini karena kalau kita sebut kan sudah di kampungnya, tapi kan belum sampai rumahnya. Nah, fikih kontemporernya kebanyakan bilang dia masih disebut sebagai musafir. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai rumah iqomah, yang kedua kita punya rumah iqomah juga. Nah, iqomah juga itu salah satu tandanya adalah kita punya istri di situ, begitu ya. Kalau istri itu berarti keluarga terdekat kita. Berarti itu rumah iqomah kita. Kalau rumah iqomah kita ketika di perjalanan disebut musafir, ketika sudah sampai tujuan, yang tujuan itu kita akan menetap namanya iqomah, itu juga tidak disebut musafir karena kita sudah mukim. Oke. Lawan dari musafir itu mukim, lawan katanya. Ya, mukim itu enggak selalu rumahnya dia. Yang penting dia berdiam diri di situ namanya mukim, ya Pak ya. Orang yang mukim itu wajib Jumatan, yang musafir tidak wajib Jumatan meskipun dia bukan di rumah tinggalnya. Ini nanti jadi permasalahan. Kenapa? Orang itu di Jakarta, kantor Pak. Orang yang di kantor pusat itu, yang di Jakarta pusat itu kira-kira rumahnya itu banyakkan yang di jauh-jauh atau di situ? Di daerah-daerah Sudirman Tamrin itu Pak, itu paling-paling ada yang ngekos di situ ya Pak ya, tapi KTP-nya masih daerah. Tapi kalaupun ada yang KTP Jakarta itu biasanya rumahnya jauh-jauh, begitu ya Pak ya. Pertanyaannya, kalau orang rumahnya Depok ke Jakarta, itu sampai Jakarta itu musafir atau mukim Pak? Nah, di sini Pak. Makanya nanti jadi karena kalau kita sebut musafir berarti dia boleh tidak Jumatan. Ya, lawan dari musafir itu apa? Mukim, dan orang ketika mukim wajib Jumatan. Oke ya, kalau musafir tidak wajib Jumatan. Sebenarnya dia tetap disebut sebagai mukim. Oke ya, karena memang dia iqomah dan tidak safar. Oke. Karena nanti ada mustautin, ada badui. Ini nanti ada istilah lain. Mustautin itu artinya orang yang menempati suatu tempat yang tetap. Kalau badui itu dia menempati tempat tapi tidak tetap atau nomaden. Nah, ini istilah yang ada dalam bab fikih. Oke. Lah, kemudian yang selanjutnya tadi yang versi yang kedua.
Nah, di sini nih. Orang itu punya rumah tinggal namanya rumah iqamah. Oke. Kemudian di perjalanan namanya musafir. Kalau ternyata tujuannya itu ternyata dia ingin mukim lebih dari 4 hari. Ini tipis nih, nanti mohon diperhatikan karena para ulama nanti menyampaikan hal ini dan banyak orang keliru paham. Orang punya rumah bepergian, contoh kita orang Jakarta pengen punya ada tugasnya di Surabaya, ya. Ketika kita rumahnya Jakarta berarti kita mukim di Jakarta, tugas di Surabaya itu bukan rumah kita. Tapi kalau ternyata tugasnya ditanya, tugasnya berapa hari? 10 hari. Oh, berarti 10 hari nanti akan mukim di Surabaya. Ternyata Pak, ketika kita sudah sampai ke Surabaya dan sudah punya tujuan khusus 10 hari mukim di sono, itu sampai tempat tujuan itu sudah bukan musafir. Ya. Batasnya itu nanti ditanya, kamu di sana nyampe berapa hari? 3 hari. Oh, kalau 3 hari, di 3 hari itu dia masih disebut musafir, ya Pak ya. Ditanya berapa hari? 4 hari. Oke, 4 hari masih disebut sebagai musafir. Oke. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, dalam mazhab Syafi'i itu lebih dari 4 hari itu hari kedatangan tidak dihitung, hari kepulangan tidak dihitung. Itu Pak, lebih dari berarti 4 tambah 1 tambah 1 berarti 6 hari. Itu berarti sudah tidak disebut musafir tapi mukim. Kalau mukim berarti sudah wajib puasa Ramadan, sudah wajib Jumatan, dan juga sudah tidak boleh qashar, ya Pak ya. Oke, contoh kita akan contohkan. Dari Jakarta kita naik pesawat hari Ahad ini. Nyampe Surabaya hari pertama. Itu hari kedatangan berarti hari Ahadnya tidak dihitung. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu baru disebut 4 hari. Hari Jumatnya kalau kita pulang, ya Pak ya, itu berarti masih disebut musafir. Tapi kalau hari Sabtunya kita pulang dan kita sudah punya tiket nanti Sabtu pulang, berarti kita sudah melebihi batas orang disebut sebagai musafir. Berarti kita sudah mukim. Kalau kita datang hari Minggu, nanti pulang hari Sabtu, Pak, itu ternyata sampai Surabaya, sampai ke tempat kita di mana kita tinggal, di hotel, di rumah teman atau di penginapan, itu sudah tidak disebut sebagai musafir, ya Pak ya. Kenapa? Ya karena orang itu sudah punya rencana untuk tinggal lebih dari batas disebut musafir. Oke, meskipun dalam mazhab Hambali nanti beda lagi tentang berapa lamanya orang disebut sebagai musafir. Ini bukan berapa lama di tempat tujuan, tapi dia akan berapa lama di tempat tujuan. Ya, meskipun ini nanti tipis bedanya, tapi sangat berpengaruh. Jangan sampai keliru ya Pak ya. Kalau dalam mazhab Hambali itu hitungannya bukan dengan hari, tapi dengan bilangan sholat. Bilangan sholatnya itu 5 kali 4, 20 sholat. Pertanyaannya begini, Bapak nanti di sana kira-kira kelewatan sholat 20 waktu enggak? Hitung. Oh iya, saat di sana nanti kira-kira sholatnya 25 waktu sholat. Ya Pak ya. Berarti 25 waktu sholat berarti lebih dari 20. Berarti nyampe tempat tujuan sudah tidak disebut sebagai musafir. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa ya Pak ya? Oke. Meskipun nanti dalam mazhab Hanafi itu beda lagi. Dalam mazhab Hanafi itu enggak 4 hari tapi 15 hari. Nah, ini Pak dalilnya. Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Karena tidak ada redaksi spesifik dari Nabi. Kalaupun ada, itu gara-gara cerita sahabat Nabi ketika Nabi dan para sahabat Nabi itu haji wada. Oke, saya ulangi. Kenapa terjadi perdebatan antar para ulama tentang orang itu disebut mukim itu kalau berniat untuk tinggal berapa lama sih? Itu kenapa jadi perdebatan? Karena Nabi Pak dulu orang Mekah atau Madinah aslinya? Orang Mekah ya Pak ya. Hijrah ke Madinah. Oke.
Berarti ketika beliau pulang kampung itu musafir nggak Pak? Nah, disinilah ya Pak ya. Makanya Nabi ketika perjalanan dari Makkah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu musafir. Ketika haji Pak, Nabi tetap disebut musafir karena Nabi tinggalnya di Mekah itu 4 hari ketika haji. Selepas itu beliau keluar dari Mekah. Karena ibadah ritual haji itu yang harus dikerjakan di Mekah itu paling lama itu ya 4 harian ya Pak ya. Oke, kalau di Indonesia kok haji kok 40 hari Pak, itu sisanya itu jalan-jalan ya Pak ya. Hajinya ya cuma 4 hari itu. Selebihnya itu ya jalan-jalan ke Madinah, ziarah itu kan ya jalan-jalan itu ya Pak ya. Termasuk orang umroh. Kenapa kok umroh itu kok 9 hari? Sebenarnya umroh itu cuma 3 jam aja cukup ya Pak ya. Ambil mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahalul, itu selesai sebenarnya. Jadi ada orang itu yang sehari itu bisa tawaf 5 kali ada. Jadi setelah tahalul dia naik kaki lagi, ambil mikot lagi gitu ya. Ada, karena jarang-jarang umroh, karena orang Indonesia kan jarang-jarang ke sana. Lah, itu yang menjadi landasan. Para ulama menyebutkan orang Mekah saat itu tinggal cuma 4 hari, keliru. Orang Madinah ketika haji, mereka cuma tinggal 4 hari dan Nabi tetap memperbolehkan untuk qashar. Nah, makanya 4 hari ini disebut sebagai angka bahwasanya orang kalau tinggalnya kok cuma 4 hari itu tetap dianggap musafir. Tapi kalau sudah niat tinggal lebih dari 4 hari, di mana hari kedatangan dan hari kepulangan itu nggak dihitung, itu berarti dia sampai ke tempat tujuan sudah tidak disebut sebagai musafir. Bapak misalnya ke Bandung, ke villa ya Pak ya, misalnya work from Bandung. Nah, kalau sekarang ada work from Bali ya Pak ya. Misalnya ditanya, kamu di sana kerja berapa lama? Ya sebulan sih, tiketnya udah dapat. Berarti Pak, di perjalanan disebut sebagai musafir. Tapi kalau sudah sampai tempat iqomahnya di sana, sudah tempat tinggalnya di sana, berarti sudah tidak dianggap sebagai musafir. Kalau sudah tidak musafir berarti disebut mukim. Kalau mukim berarti rukhsah atau keringanan musafir sudah tidak dapat. Ya, rukhsah atau keringanan musafir sudah tidak dapat. Meskipun nanti ada sahabat Nabi yang terkenal, para ulama juga menyampaikan beberapa sahabat Nabi itu ada kok yang sampai 6 bulan tapi tetap disebut musafir loh. Nah, ini nanti ada beberapa ulama yang menyampaikan, ya pokoknya sampai kapanpun, pokoknya dia nggak di rumahnya disebut musafir. Ada yang bilang begitu. Ya, meskipun kejadian sahabat Nabi yang mana berbulan-bulan dia itu tinggal di suatu tempat, kok tetap dianggap musafir. Ternyata para ulama mengartikannya begini. Sahabat Nabi itu dalam rangka peperangan, dalam rangka dia itu bepergian dan tidak tahu dia tinggal di situ akan berapa lama. Contohnya ketika ingin mengepung suatu perkampungan, kan nggak tahu ketika mengepung itu berapa lama. Nah, ulama memberikan kesimpulan, selama orang itu bepergian, tiketnya belum tahu kapan pulangnya. Misalnya ya kita bepergian bisnis dan kita tidak tahu kapan pulangnya ya nggak tahu. Kalau memang ini nanti selesai ya berarti cepat pulang. Contohnya ya kita misalnya Pak ya punya saudara kemudian sakit, kita tunggu dan kita rumah sakitnya itu sudah mencapai jarak qashar. Misalnya saudara kita sakit atau siapa yang kita sakit, kemudian kita tunggu, yang mana kita sebagai penunggu, misalnya ya rumah sakitnya berada di Bandung misalnya. Orang yang sakit kan nggak tahu kapan pulangnya ya Pak ya. Nah, beberapa ulama menyebutkan orang yang ketika musafir dan tidak tahu kapan pulangnya, berarti selama dia tidak punya ketentuan kapan pulang, itu selama dia di situ tetap dianggap sebagai musafir. Oke, dan memang sahabat Nabi ada yang seperti itu sampai ada 6 bulan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini terkait dengan musafir. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau nanti ada pertanyaan, kalau misalnya ya saya luput dan belum saya bahas, silahkan ditanyakan. Oke, saya akan sampaikan begini, tentang jarak qashar pun itu juga nanti para ulama berbeda pendapat karena memang Nabi tidak menyampaikan secara spesifik jaraknya berapa. Dan ayatnya juga disebutkan kalau kalian itu bepergian di muka bumi. Oke ya, meskipun bepergian itu dalam bahasa Arab nanti ada dua redaksi. Ada yang zahaba itu go, ada yang safaro. Safaro itu ya musafir. Dan kalau kita bepergian ke pasar itu bukan musafir ya Pak ya.
Bepergian itu ya berarti dia jaraknya jauh. Meskipun jaraknya itu sendiri berapa panjangnya itu jadi perdebatan. Kenapa perdebatan? Karena di zaman itu disebut jarak itu nggak pakai ukuran kilometer. Dan di zaman itu belum ada kilometer. Adanya itu jarak itu biasanya dengan kebiasaan waktu. Contoh, sini Bandung itu berapa lama sih perjalanan? Kalau zaman dulu itu pakai hitungan ya kira-kira 3 hari perjalanan darat. Ya, kenapa 3 hari perjalanan darat? Karena variabelnya nggak banyak. Variabelnya nggak banyak itu maksudnya orang kalau 3 hari perjalanan itu biasanya sampai. Tapi kalau di Jakarta ditanya dari Bekasi sini sampai ke Monas berapa jam sih? Oh tergantungnya banyak. If kondisinya banyak ya Pak ya. Pertama naik apa? Yang kedua jam berapa ya Pak ya. Yang ketiga hari apa, itu kan banyak tuh, makanya jaraknya nggak bisa pakai waktu gitu. Kalau di Jepang, kata orang yang sudah pernah ke Jepang itu naik kereta itu pakai jarak. Misalnya sini dari sini jaraknya berapa, itu nggak pakai berapa kilo. Tapi kalau naik Shinkansen ya kira-kira 20 menit begitu. Ya dan kalau 20 menit itu ya bener-bener 20 menit begitu ya Pak ya. Lah, di zaman dulu juga sama ya. Makanya kalau dalam bab jaraknya itu berapa, nanti para ulama ada yang menyebutkan 2 hari perjalanan darat atau 4 bard atau 4 burd atau 16 farsah atau sekitar 88,7 km. Kalau orang kok melakukan perjalanan jarak seperti itu disebut sebagai musafir. Tetapi Pak, jarak ini adalah jarak tujuannya. Oke ya. Kalau kita kok berjarak seperti itu tujuannya, berarti kita dari rumah sudah keluar rumah, berarti kita disebut sebagai musafir. Dan jarak ini Pak, bukan jarak muter. Maksudnya begini, kalau kita kok pekerjaannya kok jadi sopir, ya Pak ya, satu ritnya itu kok 20 kilo, sehari kita bisa dapat 5 rit atau 5 pp ya Pak ya, berarti sudah 100 km. Kita tidak disebut sebagai musafir. Kenapa? Ya karena itu 5 kali begitu Pak ya. Oke, ini jarak itu artinya jarak tujuan. Atau Bapak misalnya punya mobil baru misalnya, pengen mencoba mobilnya terus masuk tol dalam kota ya Pak ya. Bapak muter-muter situ sampai 2 kali 3 kali, itu nggak sampai rest area, yuk kita ini yuk musafir yuk, ya nggak bisa ya Pak ya. Nggak, itu jarak tujuannya. Oke. Dan ini yang dipakai oleh ulama hari ini. Meskipun dalam mazhab Hanafi jaraknya tambah panjang karena mereka bukan 2 hari perjalanan tapi 3 hari. Dalam mazhab Zuhairi dan beberapa ulama dari mazhab Hambali menyebutkan nggak pakai jarak khusus, yang penting disebut musafir. Ya, meskipun nanti Pak disebut sebagai musafir ini nanti juga kadang-kadang orang salah paham. Salah pahamnya begini. Ada orang rumahnya Bojonggede misalnya atau Bogor, kemudian pekerjaannya itu di Jakarta Pusat. Jaraknya belum sampai ya. Terus dia bilang, "Oh, saya musafir deh." Gitu ya, Pak ya. Sebenarnya Pak, musafir itu bukan saya musafir nggak begitu. Tapi kalau kita memakai pendapat yang katanya tidak ada jarak khusus, ya, disebut musafir itu ketika dia memang sudah siap-siap untuk melakukan perjalanan yang disebut dengan safar. Ya, tadi saya sudah sampaikan perbedaan antara bepergian yang zahaba dengan safaro. Itu kalau safaro itu ya ketika orang itu sudah benar-benar disebut mau pergi kemana, begitu Pak ya. Kayak kita mempersiapkan misalnya pakaian dan lain sebagainya. Ini untuk mengantisipasi begini. Kadang-kadang kita Pak bepergian dari Bekasi ke Puncak, pengen mukim di sono atau bukan mukim ya, ingin vakansi di sono cuma 2 hari misalnya Pak ya. Kita ukur jarak, ternyata secara jarak itu baru 80 km. Nah ini Pak, dalam bab 80 km itu nanti jadi perdebatan ulama hari ini. Kalau 80 itu kan kurang dari 88, berarti musafir enggak? Ya Pak ya. Ada yang bilang enggak, kenapa? Kurang dikit ya Pak ya. Oh ya sudah, gampang saja. Ketika perjalanan vilanya kurang dari 88 ya Pak ya, lanjutin dulu Pak. Kan sudah nih ya. Balik lagi gitu ya. Kan kita sudah musafir gitu. Ada yang begitu gitu ya. Karena saya pernah Pak kejadian dari Jakarta, vilanya itu nggak sampai atas ya, masih di daerah bawah-bawah gitu ya. Kita hitung loh, kok baru 75, baru 80.
kurang dikit ini gimana dong? Ada yang ngotot, berarti nggak boleh gitu kan? Aduh, lanjutin deh, ada yang begitu, yuk lanjutin kemana? Ke Gunung Mas dulu atau ke apa namanya Tawon dulu ya Pak ya? Ada yang begitu, ada yang begitu gitu ya. Tapi juga kalaupun misalnya kan kita juga musafir, kita juga bepergian, misalnya kita udah siap-siap, ya nggak apa-apa. Toh juga di zaman Nabi juga tidak dibatasi spesifik, kalaupun kurang-kurang dikit ya nggak apa-apa. Yang penting tadi ya tetap dianggap musafir, tapi kalau lebih dari 88 km itu lebih bagus. Oke. Oh sudah lebih dari jam 6, mohon maaf ya. Oke. Mungkin apa namanya ini yang bisa saya sampaikan dulu. Barangkali ada yang ingin dikonfirmasi atau belum saya sampaikan, silahkan ada yang ingin ditanyakan atau ingin di 1, 2. Nah, yang deket dulu ya. Silahkan. Mana enggak? Ini mau sepedaan kayaknya nih. Oke, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan hadirin yang berbahagia, pertanyaannya adalah tentang sholat jamaah maupun jamaah qashar dalam kondisi uzur, katakanlah sedang sakit. Oke. Ketika sedang sakit, maksud sakit ini uzurnya memang sakitnya serius, tidak bisa bangun, bahkan sudah hanya sekedar dengan kode, itu bagaimana? Apakah jamak biasa atau jamak qashar? Atau misalkan sakit yang memang kata medis tidak boleh gerakan yang terlalu mengkhawatirkan buat kondisi fisiknya. Itu pertanyaan pertama. Jadi ketika jamak sedang sakit bagaimana kondisinya? Pertanyaan kedua, ini mungkin yang sering kali saya lakukan atau mungkin masyarakat ya, ketika mau bepergian. Nah, jadi kata kuncinya mau bepergian dengan jarak yang cukup jauh. Kadang-kadang kami ya, saya secara pribadi sholatnya di rumah dulu, Ustaz. Tapi bukan jamaknya sebelum berangkat, sebelum naik mobil atau naik kendaraan di rumah. Tapi jamak enggak? Nah itu dia asumsinya, karena khawatir di perjalanan nggak nyampe karena if kondisional, macet misalkan, umur misalkan, itu kadang menghantui kami. Jadi sholat di rumah itu kami lakukan, saya jamak, apakah jamak takdim takhir atau jamak qashar. Padahal tadi menurut Ustaz jalan dulu, baru ketika di perjalanan menemukan masjid atau musala baru boleh melakukan jamak. Jadi itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Yang pertama, ketika sakit bagaimana? Yang kedua, mau musafir, mau perjalanan tapi sholatnya di rumah, di jamak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Harmonis. Saya tadi melihat ada dua item yang membuat orang itu diperbolehkan untuk jamak, baik jamak kotor, jamak maupun kotor, yaitu apabila dia di perjalanan maupun ada ancaman khusus ya. Ancaman ini saya artikan kemudahan ya, baik keamanan maupun kemudahan. Saya begini Ustaz, ini yang sering saya juga lakukan dengan Pak mirip-mirip. Orang tua saya di Tangerang. Saya itu kalau ke Tangerang itu nggak lebih dari 2 hari ya. Dari tempat saya di Bekasi ini ke Tangerang itu kurang lebih 100 meter, 100 km. Nanti kalau dari sisi jarak lebih dari 88. Kemudian dari sisi perjalanan, masih kategori perjalanan, mau saya tidak mungkin bisa kurang dari 4 hari. Saya secara pribadi selama ini berpendapat pertama aksesibilitasnya mudah, keamanan saya juga terjamin. Sehingga meskipun saya tidak mungkin di sana, saya tetap sholatnya tidak di jamak, tidak di qashar, saya di asar dan lain sebagainya. Nah itu sempat saya bincang-bincang kecil dengan teman saya yang memang ada tertentu gitu. Jadi mereka berpendapat mirip dengan yang disampaikan oleh Umar tadi. Oh ini sedekah, oh ini kemudahan, oh ini keberkahan diberikan kepada kita, fasilitas. Masa dia waktu itu sekarang dia tidak menggunakannya gitu. Itu sedekah, mirip yang saya sampaikan. Kalau kita dikasih sedekah, kita terima itu kan ya. Kita dikasih kemudahan kok nggak mau, diambil sombong sekali. Kita dikasih keringanan masih nggak mau menggunakan itu naik. Nah itu Ustaz
untuk kasus-kasus yang begitu sebaiknya bagaimana? Saya mau juga di satu sisi saya pengen dapat yang lebih utama. Artinya kalau memang ini hadisnya tadi sedekah, berarti kan saya pengen mendapatkan ya sedekah. Tapi bagaimana dari sisi? Jadi kalau temennya tadi, misalnya kosor gitu, dia sholatnya di rumah atau di masjid berarti? Dia biasanya kan kalau kita mengutamakan memang di masjid ya. Oke, ya. Berarti kalau di masjid makmum sama mukim kan? Yes. Oke, saya jawab. Ini juga selalu dipertanyakan. Oke, cukup? Oke, tes. Oke. Ini setidaknya pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama, sholat jamak dan qashar dalam kondisi uzur sedang sakit. Sakitnya serius, tidak bisa bangun, hanya bisa dengan kode, atau sakitnya tidak boleh banyak gerak. Bagaimana? Oke, memang begini. Kalau bicara mengenai alasan sakit, memang beberapa ulama memperbolehkan jamak ketika sakit. Beberapa ulama, meskipun dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Karena orang sakit di zaman Nabi banyak. Dan Nabi juga pernah sakit, tapi Nabi nggak jamak kok gitu. Tetapi yang lain boleh, karena ada hadis yang menyampaikan bahwasanya Nabi itu jamak tanpa safar, kemudian tanpa mator. Ya, tanpa safar itu berarti tanpa bepergian, tanpa mator berarti tanpa hujan. Nah, yang lain bilang, oh ini karena sakit begitu. Ya, makanya dalam bab jamak karena sakit itu, kalau pribadi saya ya, kalau memang dalam keadaan tertentu itu jamak silahkan. Tapi kalau dalam keadaan yang lain itu ya bagus sholat di waktunya. Contoh begini, yang jamak itu bagusnya misalnya dia itu punya penyakit yang penyakitnya itu mengharuskan dia itu keluar najis. Contoh, ada orang misalnya ya Pak ya sakit dan pakai kateter ya. Kateter itu kan berarti keluar najis terus tuh Pak tuh. Ya. Atau misalnya dia nggak ada orang yang memberi wudhu, kalaupun ada itu ya jarang-jarang. Misalnya dalam keadaan tertentu dia itu ada yang memberi wudhu, maksudnya keluarganya mewudhukan, yang dalam keadaannya lain tidak ada yang mewudhukan, itu boleh jamak. Atau misalnya orang sakit dan dia harus operasi, yang mana ketika di ruang operasi itu kan biasanya nggak bisa cepat ya Pak Arman ya biasanya. Nah, biasanya kan orang nih misalnya meskipun operasinya operasi setengah atau operasi ringan misalnya gitu ya, dia nanti akan melewati 2 waktu sholat ya. Daripada nanti dia tidak sholat ya, maka jamak itu lebih bagus. Tetapi kalau orang kok bisanya memberi kode saja, dalam artian itu dia sudah tidak banyak gerak begitu Pak ya, itu sholat di waktunya itu lebih bagus. Kenapa? Karena mengisi waktunya dengan zikir itu lebih utama daripada di jamak. Kalau di jamak itu kan misalnya zuhur dan asar, itu kan berarti sholatnya di satu waktu, berarti banyak waktu yang nanti akan dia lupa begitu Pak. Nah, kalau dalam keadaan tertentu yang dia cuma bisa isyarat atau memberi kode, itu lebih banyak ibadah, itu lebih bagus dalam rangka mengingat kepada Allah. Karena dalam bab ibadah itu nggak selalu bicara tentang boleh atau tidak boleh, tapi kasuistik orang itu kadang-kadang ada yang bagusnya itu seperti ini karena dia nanti akan misalnya Pak ya lebih banyak ingatnya gitu ya. Makanya dalam keadaan tertentu yang tadi uzurnya itu agak lumayan berat karena dia nggak bisa banyak gerak, atau misalnya dia hanya bisa cuma isyarat, itu lebih bagusnya tadi sholat di waktunya itu lebih utama, meskipun boleh jamak. Makanya kalau bolehnya boleh, karena beberapa ulama memperbolehkan dengan catatan tadi sakitnya memang sakit yang seperti tadi Pak ya, bukan yang cuma sakit gigi atau sakit perut, nggak begitu ya. Kecuali kalau sakit giginya parah gitu ya, atau sakit perutnya parah mungkin. Nah, tapi kalau dalam keadaan tertentu yang mana orang itu kayaknya kok sudah parah banget ya, kalau bisa lebih sering berzikir itu ya lebih utama. Meskipun dia itu nanti nggak bisa wudhu misalnya, atau hanya cuma bisa tayamum atau nggak bisa menghadap kiblat, itu lebih diutamakan untuk lebih banyak mengingat kepada Allah daripada mengkosongkan waktunya dari zikir begitu. Apalagi kalau sampai nanti dia dalam keadaan sholat kok meninggal, insya Allah husnul khotimah begitu ya. Ini tentang boleh dan tidak, itu ya boleh. Tapi kalau utamanya, kalau memang sakitnya itu parah dan dia banyak waktu
untuk bisa ingat, ya paling bagus kalau dia sholat di waktunya. Oke. Yang kedua, mau bepergian sholat di rumah. Kalau mau bepergian, kalau kosornya tidak boleh, kosornya. Karena kosor hanya boleh ketika sudah bepergian, ya Pak ya. Tapi kalau jamaknya itu nanti jadi perdebatan. Kalau dalam hadisnya Pak, Nabi itu ketika bepergian sebelum zuhur, ya, Nabi itu pergi dulu baru sholat jamak takhir, zuhurnya diakhirkan. Tapi kalau bepergiannya setelah zuhur, Nabi sholat zuhur di rumah, asarnya di perjalanan. Ya, ini hadisnya begitu. Jadi Nabi ketika musafir, qabla an tazigha syams, sebelum matahari itu lengser, berarti sebelum masuk waktu zuhur, Nabi itu jamak takhir, zuhurnya digabung dengan asar. Tapi kalau ternyata Nabi kok bepergiannya kok setelah zuhur, sholat zuhur dulu tapi tidak dijamak, begitu. Wah, kan kita khawatir Pak Ustadz. Khawatir apa? Kan bisa jadi umurnya nggak tahu gitu Pak ya. Begini, orang itu kalau tidak sholat tapi masih ada waktu untuk sholat, kok dia belum sholat kok meninggal, dia meninggal dalam keadaan bukan dosa Pak. Jadi misalnya begini, sudah masuk sholat zuhur jam 1, belum sholat zuhur kok meninggal, itu bukan dosa. Loh, kan dia kan gara-gara nunda-nunda gitu Pak ya. Bukan nunda. Kenapa? Dia tidak dapat sholat di awal waktu. Karena waktu sholat itu kalau zuhur itu sampai masuk waktu sholat asar. Berarti kalau orang meninggal jam 1 kok belum sholat, itu nggak meninggal dalam keadaan dosa. Termasuk perempuan yang dia itu harusnya sholat, kok dia nanti deh gitu ya, jam 2 malah haid, itu nggak dosa Pak. Kenapa? Karena masih di waktunya. Kayak bapak misalnya nih, bayar kontrakan, kapan bayarnya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ya, begitu Pak ya. Ternyata belum sampai tanggal 20 Bapak bayar, bagus. Tapi kalau bayarnya tanggal 20, dosa nggak Pak? Enggak, karena memang itu waktunya gitu ya. Justru kalau tanggal 21 baru itu dikatakan sebagai nunggak, begitulah. Orang itu sholat di waktunya, itu beda dengan sholat di awal waktunya. Hadis yang ada itu Pak, ketika ditanya Nabi itu apakah amal yang paling utama, memang ada dua riwayat. Yang riwayat pertama itu as-sholatu ala waktiha, yang kedua itu as-sholatu fi awali waktiha. Meskipun yang sahih itu, yang lebih sahih itu as-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya. Dan Nabi itu juga pernah sholat di akhir waktu. Buktinya apa? Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, itu datang pertama di awal waktu, datang kedua di akhir waktu. Dan Nabi tidak merasa, wah saya dosa nih. Enggak. Kenapa? Karena itu juga masih waktu sholat. Cuma kadang-kadang kita nggak dapat awal waktu, begitu aja. Karena bisa jadi Pak, jamaah itu malah adanya di tengah waktu atau di akhir waktu. Kalau ada jamaah kok di tengah waktu, nah di sini juga kalaupun kita bisa jamaah di tengah waktu, meskipun nggak di awal waktu, nggak apa-apa. Contoh kita berada di pesantren atau di lingkungan pendidikan, jam 12 itu masih sekolah, jam 1 keluar sekolah baru sholat jamaah, ya nggak apa-apa. Bukan berarti lantas dia tidak utama, karena dia tetap sholat di waktunya ya Pak ya, tapi tidak dapat fadilah sholat di awal waktu, tapi dia dapat fadilah jamaah. Dalam mazhab Hambali bahkan kalaupun ada jamaah di akhir waktu, dia dimenangkan jamaahnya, karena jamaah dalam mazhab Hambali wajib. Adapun sholat di awal waktu hukumnya sunnah, begitu ya. Jadi pandangan kekhawatiran nanti kalau saya meninggal di perjalanan gimana? Ya kalau memang masih di waktunya, berarti kalau meninggal tidak dalam keadaan meninggalkan sholat, begitu Pak ya. Tetapi kalau jamak di rumah juga bagaimana? Lah ini yang agak susah. Terus alasannya apa? Alasannya darurat. Darurat enggak? Pakai mobil pribadi. Ya Pak ya. Mobil pribadi itu yang enggak ada daruratnya. Kenapa? Ya namanya aja mobil pribadi, dikasih mobil. Kalau memang dikasih mobil sama Allah, kalau waktunya sholat datang terus mampir ke tempat sholat, itu bentuk dari salah satu bentuk syukur, begitu Pak ya. Kecuali kalau kita naiknya pesawat, kemudian naiknya kereta yang mungkin agak susah sholatnya mungkin. Tapi kedoruratan itu sendiri itu juga diukur berdasarkan dari dorurutnya itu. Dan darurat itu ada ketika memang benar-benar ada. Makanya saya selalu sarankan kalau di rumah itu tetap tidak kosor, ya. Tapi kalau jamak, ya bagusnya tidak jamak karena tidak terbukti kedoruratannya. Baru calon darurat, begitu Pak. Ya, tapi meskipun ada beberapa ulama yang memperbolehkan
misalnya nih ya, wah kan nanti akan darurat ya. Akan itu sendiri saya tidak berani katakan itu darurat gitu. Karena apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an itu dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban mauquta itu berarti waktunya khusus. Kalau kita memajukan dari waktunya berarti harus ada suatu alasan yang spesifik begitu ya. Dan akan darurat itu saya anggap belum menjadi darurat. Lebih utama sholat di perjalanan daripada sholat di rumah sudah dijamak tapi nggak ada alasan spesifik kenapanya begitu ya. Dan Nabi juga sholatnya biasanya begitu, meskipun nanti ada ulama yang memperbolehkan, tapi kalau secara pribadi saya tidak sarankan, meskipun tidak berarti tidak sah begitu Pak ya, tapi tidak saya sarankan. Lebih utama kita sholat di perjalanan dengan sebisanya daripada sholat di rumah tapi alasannya itu tidak spesifik begitu. Oke, apalagi pakai kendaraan pribadi. Karena Pak, karena mau musafir itu belum tentu musafir ya Pak ya. Bisa jadi kita sudah sholat jamaah, ternyata ngelihat mobil, waduh kempes nih gitu Pak ya. Terus kita benerin dulu sampai jam 4, lah kan sudah asar. Berarti tadi saya sholat asarnya apa kan gitu Pak ya. Nah, makanya bagusnya tetap sholat di waktunya. Masalah nanti di jalan bagaimana ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun ada ulama yang memperbolehkan, ya memang ada ya, dan saya tidak pungkiri itu. Oke, tapi kalau secara pribadi saya lebih sarankan untuk ketika belum musafir berarti belum ada darurat. Kalau belum ada darurat berarti ya belum ada alasan untuk menggugurkan ayat tentang sholat itu ada waktunya khusus begitu. Meskipun tadi ada ulama yang memperbolehkan, silakan. Kemudian yang ketiga tadi musafir ke orang tua 100 kilo ya. Oke, secara jarak memang iya. Oke, meskipun tidak musafir, meskipun musafir dan tidak mukim, boleh nggak kita qashar? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i qashar itu pilihan. Tapi ada yang mewajibkan tadi, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Zuhairi, termasuk Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada teman yang bilang kalian itu sombong nggak menerima sedekah dari Allah, jawabannya begini. Sahabat Nabi dulu banyak yang begitu. Maksudnya Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu menyebutkan sahabat Nabi itu ada yang musafir, ada yang qashar, dan ada yang tidak qashar. Di antara mereka tidak ada yang mencela salah satunya. Lah, di poin ini yang kadang-kadang orang yang qashar itu mencela orang yang tidak qashar, ya kan gitu ya. Padahal di sahabat Nabi itu ada yang qashar, ada yang tidak qashar, dan tidak saling mencela. Oke, ini jawaban pertama. Jawaban pertama dalam mazhab Syafi'i, qashar itu bukan kewajiban tapi sebuah pilihan. Buktinya ayatnya menyebutkan la junaha. La junaha itu tidak apa-apa. Meskipun kalau ditanya, kan dikasih sedekah masa nggak diambil sih gitu ya. Ya, jawabannya begini. Sahabat Nabi juga ada yang qashar, ada yang tidak qashar dan tidak saling mencela. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, kalau kita berada di rumah orang tua, oke ya, itu lebih utama sholat di masjid atau di rumah, kan begitu ya. Kalau sholat di masjid berarti sholatnya bareng orang mukim. Kalau orang mukim berarti ya sholatnya 4 rakaat. Kecuali kalau dia mau sholat 2 rakaat berarti sholat sendirian begitu ya. Dan ini juga nanti jadi salah satu pilihan. Maksudnya salah satu yang diperhatikan. Meskipun ketika musafir itu misalnya ya kita lebih kurang dari 4 hari misalnya. Kita lagi ke Surabaya misalnya 4 hari di sono. Berarti kan belum disebut mukim. Tapi kita bisa sholat bareng sama masyarakat sekitar. Ya udah berarti lebih utama itu gitu. Kenapa? Karena kita bisa sambil bersosial dengan mereka, kita bisa berjamaah dengan mereka, itu lebih diutamakan gitu. Dan tidak selalu harus qashar. Kalau harus qashar berarti sholatnya bareng siapa? Sholat sendiri terus kan gitu ya. Ya berarti enggak itu ya. Dan zaman Nabi pun, sahabat Nabi pun tidak saling mencela dari yang qashar atau yang tidak qashar termasuk hari ini. Dan memang ada yang mengatakan wajib qashar itu, tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu bukan wajib tapi rukhsah atau keringanan begitu. Oke. Semoga bisa dipahami, cukup ya. Karena sudah jam 7 atau ibu ada. Itu ibu yang belakang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik nih, wudhunya dengan waslab. Oke, kalau untuk mandi itu biasanya dengan waslab bisa ya Bu ya. Oke, kalau wudhu gimana? Begini, memang dalam bab wudhu, oke, mohon maaf. Dalam bab wudhu itu nanti dalam surat Al-Maidah disebutkan idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusukum wa arjulakum ilal ka'baini. Ketika kalian mau sholat maka kalian wudhulah. Lah wudhu itu ada dua model. Yang pertama ghuslu, yang kedua mashu. Disebut ghuslu itu para ulama menyebutkan ketika air itu bisa mengaliri anggota badan wudhu kita. Oke, kalau al-mashu airnya nggak harus mengaliri, yang penting dia basah dengan air itu. Pertanyaannya kalau pakai waslab airnya bisa mengalir atau tidak? Jawabannya tidak, tapi dia basah iya. Makanya pakai waslab itu bukan al-ghuslu tapi al-mashu, ya Bu ya. Nah, terus gimana dong? Ya udah begini. Sebenarnya kita bisa siasati salah satunya dengan kita kucurkan langsung, ya Bu ya. Tapi kalau kucurkan langsung nanti basah terus dong, gitu ya Bu ya. Ya udah begini aja, kita bisa gunakan kalau waslab itu khawatirnya begini. Al-ghuslu itu air yang kena di sini Bu, itu tidak kena di sini. Namanya al-ghuslu. Contoh, kalau kita membasuh tangan yang di sini, air yang di sini itu beda dengan air yang di sampingnya. Kalau pakai waslab itu kan cuma diusap, basah sih, tapi itu bukan al-ghuslu tapi al-mashu. Jadi belum bisa kalau pakai waslab. Terus caranya bagaimana? Bisa kita kucuri dengan air begini, tapi kan basah Pak Ustadz. Atau pakai ini Bu, semprotan. Nah, ini juga menjadi salah satu yang bisa digunakan. Kalau di fikih-fikih klasik nggak ada karena semprotannya belum ketemu ya Bu ya. Nah, kalau sekarang begini, semprot itu kalau kita nyetrika, itu kan dapat semprotan nih Bu ya. Kita semprot-semprot, itu kan sudah ada air yang nempel. Air yang nempel di sini itu kan beda dengan air yang nempel di sini nih. Karena semprotannya beda ya Bu ya. Nah, setelah ada airnya kita ratakan itu sebenarnya sudah al-ghuslu. Ya, beda dengan pakai waslab, karena pakai waslab itu airnya cuma di sini, terus kita beginikan kan air yang dari sini itu kan juga nempel ke sini sama. Nah, itu baru al-mashu belum al-ghuslu. Tapi kalau pakai semprot ya Bu ya, kita semprot sini, kemudian semprot sini gitu ya. Kemudian ada airnya dan nggak ngalir kan, nempel begitu ya. Itu kita lap begitu, itu sebenarnya sudah al-ghuslu dan sudah sah. Tetapi kalaupun tidak begitu karena dia sakit, kita tayamum can juga nggak apa-apa. Kalau memang harus tidak boleh pakai air ya Bu ya. Tapi kalau saran saya kalau yang al-ghuslu, karena Qur'annya menyebutkan faghsilu gitu ya, dan al-ghuslu itu beda dengan al-mashu. Kalau pakai waslab doang itu baru al-mashu, kecuali kalau airnya banyak ya Bu ya. Tapi kalau airnya sedikit yang waslab doang itu baru al-mashu, baru mengusap, belum membasuh. Kalau mau ya pakai sprayer begitu Bu ya, itu lebih enak. Sprayer, kemudian setelah basah kita usap itu boleh. Dan ini juga menjadi salah satu cara ketika kita sholat di pesawat. Kalau memang kita mau sholat dengan wudhu ya, salah satunya dengan sprayer itu. Oke, bisa difahami Bu ya. Jadi kalau tayamum ya Bu ya. Kalau tayamum boleh dengan tangan orang lain. Wudhu juga boleh dengan tangan orang lain ya Bu ya. Apalagi orang tua kita tidak ada perdebatan tentang batal atau tidak. Yang jadi masalah itu ketika kita nungguin suami kita Bu. Kalau kita wudhuin pakai mazhab Syafi'i, kita wudhuin, ya kan yang wudhuin istrinya. Berarti kalau disentuh berarti ya batal lagi dong kan gitu ya. Tapi kalau bapaknya sendiri itu nggak apa-apa. Jadi ketika kita mewudukan bapak kita sendiri atau mentayamumi orang tua kita,
itu pakai tangan kita nggak apa-apa, nggak harus pakai tangan dia. Oke, kira-kira begitu jawabannya, bisa dipahami Bu ya. Oke, dan kalau bisa sih ditunggu dalam artian selain ditunggu fisiknya juga ditunggu keimanannya, itu paling bagus Bu. Karena orang sakit itu Bu, kadang-kadang dia keimanannya tipis, kadang-kadang digoda setan. Banyak juga yang orang sakit itu dia itu putus asa dari rahmat Allah. Putus asanya itu, ya Allah saya sakit terus ini gitu Ibu ya. Apakah saya banyak dosanya? Kalau banyak dosanya terus istighfar bagus. Tapi kadang-kadang dia itu, ya Allah saya mati aja deh kalau gini gitu ya. Hati-hati. Doanya bukan begitu, doanya ya Allah kalau saja hidup saya lebih utama dari mati, semoga saya sembuh. Tapi kalau ternyata mati lebih bagus buat saya, maka semoga engkau beri dengan kebaikan dari kematian ini. Itu yang paling bagus Bu. Jadi tidak saya sakit ini nggak mati-mati gitu ya Bu ya, jangan ya. Justru kalau orang yang sedang sakit itu yang paling utama ketika mau meninggal itu kita kalau bisa jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ya. Kita selalu bersamai mereka. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini masalah jamak saya belum bahas secara spesifik karena jamak itu nanti alasannya ada banyak. Jamak karena macet, termasuk boleh nggak jamak Jumat dengan asar ya Pak ya. Dan ternyata nanti jadi perdebatan tentang kebolehannya. Tapi karena waktu yang membatasi kita, nggak ada salahnya kita akhiri dulu. Kita akhiri dengan berdoa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.